Halo semuanya, selamat datang di channel Levin Odyssey. Dan sekarang saya akan flight menuju ke Australia untuk join on board bersama Viking Orion. Nah, jadi bagaimana perjalanan flight saya kali ini yang memang sudah tak hitung-hitung. Ini adalah flight internasional terpendek yang saya alami pertama kali. Let's go. Jadi seperti biasa saya mengawali flight selalu dari Yogyakarta. Karena Bandara YIA ini adalah bandara yang saya daftarkan sebagai final destination untuk pulang dan juga first destination untuk berangkat. Baru nunggu pesawatnya nih. Nah, jadi nanti kita akan terbang ke Jakarta terlebih dahulu, ke Soekarno-Hatta. Ya, finally kita sekarang mau boarding pesawatnya. Dan ini kita akan flight ke Jakarta terlebih dahulu untuk transit sebelumnya terbang ke Sydney, Australia. Sekarang saya udah di cabin pesawat Garuda GA209 dan posisi duduk favorit saya sebelah jendela. Dan untuk pesawat ini ya standaran buat flight domestik lah ya, nggak ada RSA, ya udah biasa. Dan cuma gini aja basic ya, soalnya ini yang ekonomi. Alhamdulillah saya udah landing di Soekarno-Hatta International Airport Jakarta. Dan untuk lamanya waktu terbang di udara tadi nggak genep 1 jam, yaitu cuma 51 menit. Ya lebih cepat daripada perkiraan lah. Dan hari ini ya tanggal 29 Januari tahun 2026, ini pas saya berangkat ya, rame banget. Itu ada mungkin yang mau berangkat atau pulang umroh, ada yang mau wisata. Dan ini di dekat gate check-in E ya. Nah, di sebelah sana yang dari A, B, C, D itu buset rame banget sampai saya nggak dapat tempat duduk. Tapi yang penting ngadem dulu, panas banget soalnya. Jadi sekarang waktu udah menunjukkan jam 3:40 dan penerbangan berikutnya akan saya lakukan nanti jam 8 malam kurang 10 menit alias jam 7.50. Ya bisa rehat dulu lah, rada refreshing. Ya biarpun ini short flight banget ya buat saya, tapi tetap aja rada capek guys. Ya, oke, jadi sebelum check-in ya saya mau makan dulu karena sekarang saya udah jam 5 sore. Jadi biasa makan di Solaria. Ya, sebelum diajar jadi kuli lah, menikmati dulu. Oke teman-teman semua, jadi tadi habis maem saya langsung check-in dan alhamdulillah nggak antri sama sekali, masih dikit banget yang orang yang check-in. Nah, terus saya langsung aja bergegas menuju ke gate-nya. Nah, dan ini saya jalan-jalan dulu ya di sekitar sini. Oke, seperti yang saya bilang, saya udah langsung nunggu di dekat gate-nya. Dan ini saya bakal naik dari gate 6 ya. Nggak kelihatan. Oh, itu. Nah, terus itu dia pesawatnya. Jadi saya ke Sydney itu naik Qantas Airways. Qantas Airline apa Airways ya? Anyway, sama aja lah. Nah, dan nanti kita akan lihat seperti apa sih dalamnya Qantas itu, karena jujur saya baru pertama kali banget ya naik Qantas. Karena sebelum-sebelumnya itu saya pernahnya naik Turkish, habis itu Qatar. Nah, itu yang paling sering, terus Eva Airlines sekali. Dan juga Alaskan Airlines, terus Scandinavian Air juga. Dan untuk yang nunggu di sini masih sedikit ya. Masih belum ramai banget. Ya, jadi kenapa saya langsung memutuskan ke sini ya, biar bisa dapat kursi yang ada colokan chargernya. Ini penting banget ini. Oke, jadi kita bakal boarding ke pesawatnya sekarang, tapi antrinya buset, banyak banget ternyata yang mau ke Sydney. Ya, tapi seenggaknya nggak ketinggalan pesawat lah ya, kayak kejadian join on board kontrak lalu, ketinggalan di Virgin gara-gara imigrasinya wadidaw sekali.
Itu dia pesawatnya di sana naik Qantas. Ya, dan akan saya share experience naik Qantas itu seperti apa, karena ini ya first time banget lah buat saya. Oke, jadi saya sekarang udah ada di dalam kabin pesawat, dan seperti biasa akan saya lihat ya standar feature dari RS Rear Seat Entertainment-nya ini. Let's see. New movies. Responnya nggak secepat yang biasanya saya coba ya di Qatar gitu. Mungkin agak kita lihat film anak-anaknya ada apa aja nih. Oke. Well, mostly saya udah nonton sih. Let's see. Ya aja rupanya. Oke, dan mapnya masih yang zaman batu ya. Well, nothing special sih. Nothing special, Pak. Oke, jadi kita udah landing di Sydney, alhamdulillah selamat. Dan tadi kelamaan nyiapin ini. Ya ampun, join di sini lebih ribet ternyata daripada join di US. Ya, kita kelarin dulu, habis itu nanti saya lanjut lagi videonya. Oke teman-teman, jadi sekarang saya udah ada di hotel dan saya akan istirahat di Regis Hotel, yaitu cuma dari seberang Bandara Sydney aja. Dan untuk lamanya waktu terbang tadi, dari mulai take off hingga landingnya, sudah saya kalkulasi nggak sampai 7 jam, yaitu 6 jam 47 menit. Nah, jadi saya screenshot waktu pas take off sama landingnya ya. Nah, jadi saya bisa ngitung dengan akurat berapa lama. Dan itu udah saya sesuaikan dengan waktu di Sydney. Karena Sydney dengan Jakarta itu selisih 4 jam. Lebih duluan Sydney. Nah, jadi bagaimana first impression flight saya dengan Qantas Airlines? Ya, memang ada plus minusnya sih. Yang ini saya terbang di kelas ekonomi ya, jadi saya akan share enak nggak enaknya. Jadi untuk yang pertama nggak enaknya yaitu Rear Seat Entertainment-nya itu kayak zaman Majapahit banget gitu loh. Responnya lama, terus pilihannya sedikit, dan juga mapnya nggak bisa diotak-atik. Nah itu, terus yang kedua, posisi duduknya itu tegak banget ya. Beda kayak saya waktu naik Qatar, terus Turkish, terus Eva Air, bahkan All Japan Airlines saya juga pernah coba. Itu posisi duduknya nggak setegak ekonominya punya Qantas. Terus yang ketiga, joknya itu surprisingly keras ya. Beda banget kayak waktu saya nyoba Eva, Turkish, ataupun Qatar sama All Nippon Airways ya. Itu ya ampun, itu buat ekonomi aja joknya empuk banget. Nah ini keras banget, bahkan tadi ada orang di sebelah saya kan orang Aussie, dia juga ngeluh ini penerbangan terburuk yang pernah gua coba. Dia sampai nggak bisa tidur katanya semalaman, dan itu emang bener, saya nggak tidur aja, dia masih utik main tablet gitu. Nah terus buat makanannya ya so-so lah ya. Jadi ya makanan di pesawat kan seperti itu. Mungkin kalau yang di bisnis ataupun yang di first class itu mungkin beda ya makanannya. Kalau yang ekonomi ya so-so lah. Terus enaknya, nah di sini tuh snacknya banyak, dikasih banyak pilihan snack. Yang pertama itu ada kayak apa ya, salty barbecue gitu.
Ya kayak ciki-cikian lah, tapi itu salty karena saya suka asin, suka asinan, jadi ya saya suka. Terus ini saya udah sering kan naik pesawat, nyoba beberapa maskapai, dan baru pertama kali saya dapat es krim di sini. Ya buat snacknya itu baru pertama kali. Nah ini unik banget buat saya ya. Nah jadi itu ya, biarpun banyak minusnya ya, tapi overall ya it's okay lah. Yang penting saya bisa nyampe Aussie buat join on board, dan itu udah cukup banget. Nah ini kan saya landing di sini pagi banget nih, tadi jam 7.23 udah landing, dan apa, kamarnya kan belum siap dan kita belum bisa check in, jadi kita nunggu di sekitar conference room dulu sembari menunggu kamar disiapkan. Ya wajar sih, kita kan datang pagi-pagi banget dan mungkin kamarnya belum siap karena hotel dekat bandara kan pasti occupied terus, entah dari tamu, entah dari apa, pramugari atau pilotnya gitu. Jadi ya wajar lah. Dan nanti baru bisa check-in sekitar jam 2-an siang. Jadi berapa total lamanya waktu yang saya habiskan selama di udara? Well, dari Jogja ke Jakarta itu 51 menit, dan dari Jakarta ke Sydney itu 6 jam 47 menit. Nah, kalau di total saya berada di udara alias flight ya, itu selama 7 jam 38 menit. Dan lamanya penerbangan ini menjadi penerbangan internasional tercepat yang pernah saya lakukan. Nah, sebelumnya rekor itu dipegang waktu saya join di Hawaii ya, di Honolulu, itu total cuma 14 jam. 15 jam deh, nggak 15 jam. Itu dari apa? Pas itu saya masih Semarang sih. Semarang ke Jakarta 1 jam, Jakarta Tokyo 7 jam, terus Tokyo ke Honolulu itu 7 jam, deh, di total 15 jam. Dan langsung dikalahkan oleh yang lebih cepat lagi, yaitu 7 jam 38 menit dari Jogja ke Sydney. Jadi terima kasih buat kalian semua yang sudah mengikuti perjalanan penerbangan saya dari Yogyakarta hingga Sydney ini. Jangan lupa untuk tekan like, share, dan juga subscribe ke channel ini. Main juga ke akun sosial media saya di sini. Sekian, ciao.